Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspita Delia Sari dari kelas F1 Manajemen dan NPM 101204708. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume komunikasi bisnis. Yang pertama adalah dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Pengertian korespondensi bisnis. Dalam konteks pembicaraan ini, istilah korespondensi berpadanan dengan istilah korespondens dalam bahasa Inggris yang artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Ini berarti bahwa korespondensi adalah kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan surat sebagai sarana. Orang yang berkomunikasi dengan menggunakan surat disebut koresponden. Fungsi surat bisnis yaitu, meskipun teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat dengan adanya telepon genggam, televisi, radio, telegram, faxmail, dan komputer, surat masih merupakan sarana penghubung atau komunikasi yang sangat penting bagi seseorang, kelompok, maupun organisasi pemerintah dan bisnis. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis juga memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Yang kedua, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang ketiga, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, alat untuk mengingat. Yang kelima, bukti sejarah atau historis. Yang keenam, pedoman kerja. Yang terakhir, media promosi bagi pengirim surat. Penjelasan tips dasar menulis surat lamaran kerja. Yang kesatu, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan pengertian surat lamaran kerja, menyebutkan unsur-unsur surat lamaran kerja, menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja, menyebutkan dasar penulisan surat lamaran kerja, menyebutkan bentuk surat lamaran kerja, dan yang terakhir memberi contoh surat lamaran kerja. Yang kedua, surat lamaran. Pengertian surat lamaran adalah surat lamaran kerja, yaitu surat yang dibuat oleh seseorang ditujukan kepada suatu lembaga yang berisi tentang permohonan pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran kerja yang terdiri dari tempat dan tanggal surat, lampiran dan halaman surat, alamat tujuan surat, salam pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, nama pelamar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja. Yang pertama, ada surat lamaran ditulis dengan tangan, ditulis menggunakan tinta hitam, ditulis di atas folio bergaris, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena termasuk surat resmi, menggunakan bahasa yang hormat dan sopan, serta tidak berlebihan. Yang terakhir, mengikuti format tertentu. Dan selanjutnya, dasar penulisan surat lamaran kerja dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan inisiatif sendiri dan berdasarkan iklan. Pembahasan kedua yaitu pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Proposal. Pengertian proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Ada beberapa tujuan proposal dibuat, diantaranya adalah menyampaikan rencana kegiatan yang akan diselenggarakan,
menjelaskan agenda yang akan dilakukan, memperoleh persetujuan dan izin acara dari pihak terkait, mendapat dukungan dari dana pihak, sponsor, dan sebagainya. Proposal bisa diterapkan pada berbagai bidang usaha, baik kegiatan atau event tertentu atau bahkan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Beberapa jenis proposal yang paling sering dibuat misalnya proposal kegiatan, proposal bisnis, proposal penelitian, dan proposal proyek. Terus ada struktur proposal. Struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Namun, jika mengacu pada tiap jenis-jenis proposal, tentu memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu sama lain. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan salah satu skill yang harus dimiliki seorang pengusaha. Presentasi bisnis biasa dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, di antaranya kegiatan kerjasama bisnis, mencari penanam investasi, atau sedang mengikuti sebuah kontes kompetisi bisnis. Tujuan presentasi bisnis yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Terus, persiapan presentasi bisnis. Yang pertama, penguasaan terhadap topik materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat untuk presentasi. Terus ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara yang digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli, untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan sama-sama mendapatkan kepuasan. Proses bernegosiasi. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap implementasi, yang ketiga ada tahap peninjauan negosiasi. Serta ada keterampilan bernegosiasi terdiri dari persiapan yang baik, memulai negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindari kesalahan taktis, berlatih dengan baik, penawaran, dan persetujuan. Pembahasan yang ketiga yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Rapat bisnis. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Perencanaan rapat bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perlu adanya sebuah perencanaan yang matang agar bisnis tersebut dapat maju dan berkembang. Perencanaan planning bisnis yang baik akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan adalah yang pertama untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, yang ketiga untuk mendokumentasikan presentasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang keempat, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang kelima, untuk memperoleh sumber perdanaan. Yang terakhir, keenam, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengembalian keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu. Karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo maupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman laporan singkat. Laporan singkat itu sendiri dapat diartikan
Laporan yang hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat dapat berbentuk memo maupun surat, terdiri dari 1 atau 2 halaman laporan singkat. Di samping itu, suatu laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal, yaitu yang pertama, gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, menggunakan grafik untuk lebih menekankan penulisan. Yang ketiga, menggunakan judul dan sub-subjudul dalam tubuh laporan. Yang keempat, menggunakan format atau memo surat. Perencanaan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja dilihat dari banyaknya sedikit halaman, namun juga bentuk atau format suatu laporan itu sendiri. Secara umum, laporan formal lebih banyak jumlah halamannya ketimbang laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangat penting. Artinya, dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Pembahasan keempat yaitu praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Cara memimpin rapat yang efektif untuk pertama kali yaitu yang ke-1, tentukan waktu dan tanggal jauh-jauh hari, beritahukan tanggal waktu serta tempat rapat jauh-jauh hari agar peserta rapat dapat menjaga jadwal mereka dengan jelas. Yang kedua, tidak perlu berusaha menyenangkan semua peserta rapat. Peserta rapat tentu memiliki prioritas dan sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, datang tepat waktu. Datang dan mulai dengan tepat waktu ini tentu saja perlu untuk dilakukan, menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang tepat waktu. Yang keempat, membuat agenda rapat. Agenda pertemuan yang tersusun dengan baik adalah alat yang berharga untuk memastikan bahwa pertemuan mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebagai komunikasi lanjutan, agenda memastikan bahwa informasi terkait tentang masalah yang akan dibahas disampaikan kepada para peserta terlebih dahulu. Yang keenam, menyampaikan tujuan pertemuan. Agenda sangat penting untuk menjaga agar peserta rapat tetap fokus dan topik yang dibahas. Yang ketujuh, melibatkan anggota. Selain menekankan tujuan pertemuan, preview singkat pada agenda rapat di awal pertemuan membantu mengatur kecepatan pertemuan. Pembahasan yang kelima yaitu komunikasi dengan teknologi informasi. Komunikasi dengan teknologi informasi ini yaitu di era informasi seperti ini, sekarang penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan namun telah menjadi kebutuhan. Berbagai peranan teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti microblogs hingga virtual world juga digunakan dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses komunikasi itu sendiri. Semakin dibutuhkan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak dapat dilepaskan dari situasi atau kondisi yang dihadapi dunia bisnis di era informasi. Adapun pengguna teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu yang ke-1,
otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang signifikan ternyata tidaklah mudah. Seorang pembisnis harus mampu menghindari berbagai hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis, seperti ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan, alokasi dana, mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi, lambatnya koneksi internet, permasalahan integrasi teknologi, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual secara online. Yang terakhir, kurang tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Pembahasan keenam yaitu penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Pengaruh media sosial atau efek media sosial pada komunikasi bisnis menjadi sangat besar. Akan saya jelaskan sebagai media sosial di dalam komunikasi bisnis. Di antaranya yaitu yang kesatu, membangun jaringan. Perkembangan media sosial di Indonesia berlangsung dengan sangat cepat, begitu juga pertumbuhan ekonomi dan bisnis juga meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, menerima informasi dari konsumen. Pengaruh budaya dalam komunikasi bisnis tentunya tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena budaya juga memiliki suatu ikatan di dalam diri konsumen untuk menentukan barang atau produk yang akan digunakannya. Yang ketiga, memperkecil pengeluaran. Dampak negatif dari media sosial pada bisnis hanya berupa rentannya transaksi, uang disalahgunakan untuk rentannya konsumen menjadi korban penipuan. Keempat, menjadi tempat iklan. Penggunaan media sosial kini telah menjadi salah satu tempat iklan yang paling favorit. Selain karena biayanya murah, iklan di medsos juga lebih mampu untuk menjangkau konsumen dari berbagai tempat dan usia. Yang kelima, cocok untuk pebisnis pemula. Komunikasi bisnis yang menggunakan media sosial sangat cocok untuk pebisnis dengan kategori pemula hingga menengah. Yang keenam, terhubung langsung dengan konsumen. Komunikasi bisnis yang dijalankan dan dilakukan melalui media sosial tentunya membuat pebisnis langsung terhubung dengan konsumen. Yang ketujuh, riset pasar. Dalam komunikasi bisnis, riset pasar merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui keinginan dan kemauan konsumen. Yang kesembilan, penentuan target. Aplikasi media sosial memiliki fitur targeting yang meluncurkan berbagai informasi mengenai konsumen yang kita jadikan target pasar. Yang kesepuluh, lebih efektif. Tahap-tahap komunikasi pada dunia medsos merupakan proses komunikasi efektif di zaman ini. Siapa saja yang di mana saja dapat dengan mudah untuk saling bertukar informasi. Hal ini tentunya sangat baik jika diterapkan dan digunakan dalam dunia bisnis. Yang ke-11 itu terakhir, memperluas pasar. Sekarang ini pengiriman sebuah barang dari Sabang sampai Merauke semakin mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Nah, itu dia penjelasan resume materi komunikasi bisnis yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.